Wanita jelas terakhir naik lift. Namun dia menggunakan posisinya yang tinggi. Mendorong seorang kakek keluar. Namun yang tidak dia ketahui, identitas kakek itu tidak sederhana. Oleh karena itu wanita itu juga akan membayar harga atas tindakannya. Kamu yang membuatnya kelebihan beban saat masuk. Kalau keluar juga kamu yang keluar. Kamu itu apa? Layakkah kamu membiarkanku keluar? Kamu tahu siapa aku? Kamu tahu hubunganku dengan Bos Huo? Aku peduli siapa kamu. Segera minta maaf kepada kakek itu. Wanita ini buta mata apa? Berani menantang bahkan Kak Ana. Sepertinya dia datang untuk wawancara. Berani melawan Kak Ana pasti tidak akan berhasil. Malas berbicara dengan orang seperti kamu. Kakek, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, terima kasih, gadis kecil. Asal tidak apa-apa. Kamu namanya apa? Kamu bekerja di Huo Corporation. Hai, aku datang untuk wawancara. Aku optimis padamu. Kamu pasti akan lolos. Terima kasih, lift sudah sampai. Bos Huo, orang kita tidak menjemput kakek di bandara. Tidak ada rumah tua juga. Nakal. Kakek. Kakek, tubuh Anda belum sembuh. Bagaimana bisa diam-diam pulang ke negara ini? Kamu masih berani bicara. Sudah setahun ini. Mengapa kamu tidak membawa menantu perempuanmu untuk bertemu denganku? Apakah kamu sebenarnya tidak menikah sama sekali? Bukankah aku sudah menunjukkan surat nikah ini padamu? Kamu hanya menunjukkan sampulnya padaku. Kamu pikir kakekmu bodoh? Aku tidak peduli, aku ingin bertemu menantu perempuanku. Jika aku tidak bisa bertemu menantu perempuanku, aku tidak akan hidup lagi. Baiklah. Asalkan Anda menjanjikan untuk menjaga kesehatan Anda. Aku akan segera membawamu bertemu menantu perempuanku. Baiklah, aku akan memberimu 1 bulan lagi. Oh ya, hari ini di perusahaan kalian, ada seorang gadis bernama Song Shin yang datang untuk wawancara. Kamu harus mempekerjakannya. Kakek, perusahaan kita merekrut berdasarkan kemampuan. Semua orang yang datang untuk wawancara pasti memiliki kemampuan. Kemampuan pasti dimilikinya. Gadis bernama Song Shin itu. Cantik di luar, baik di dalam. Saya suka dia. Baiklah, aku akan memanggilnya masuk. Ayo pergi, kakek. Aku akan mengantarmu pulang untuk istirahat, tidak perlu. Aku akan kembali sendiri. Siapa Song Shineng? Tidak tahu apakah bisa bertemu dengan Bos Huo. Bagaimana mungkin Bos Huo datang untuk wawancara? Kita sebagai peran kecil seperti ini. Jika bisa masuk ke bagian sekretaris, itu bagus. Siapa tahu masih ada kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Bos Huo. Siapa Song Shineng? Oh, aku datang untuk wawancara. Tidak disangka gadis itu baru saja dipanggil untuk wawancara di kantor. Hasilnya, wawancara. Ternyata adalah gadis licik yang baru saja di lift. Gadis licik sama sekali tidak ingin berbicara dengan gadis itu. Bahkan tidak melihat CV gadis itu. Langsung menyuruhnya untuk pergi. Kamu bisa pergi sekarang. Mengapa kamu belum melihat CV saya? Tidak perlu melihat CV-mu. Orang seperti kamu tidak pantas masuk ke perusahaan. Bawa CV-mu dan pergi. Ya Tuhan, Huo Zong. Sangat tampan. Bukankah kamu marah padaku karena aku telah menyakiti perasaanmu? Jadi kamu sengaja melawan saya. Aku memang melawanmu. Ada apa? Kamulah yang menindas orang tua itu tadi. Kamu yang salah. Coba lagi. Saya akan tetap melakukannya. Perusahaan memiliki pewawancara seperti kamu. Aku belum siap. Mau atau tidak? HMPH. Secara kebetulan, gadis itu menabrak ke dalam pelukan CEO. Keduanya saling menatap. Mereka merasa saling mengenal tanpa alasan yang jelas. Ternyata gadis ini adalah pasangan pernikahan kilat CEO setahun yang lalu. Karena saat itu CEO dipaksa untuk menikah oleh keluarganya. Maka dia mengatur asistennya untuk mencarikan pasangan pernikahan kilat. Dan kebetulan nenek gadis itu sakit. Biaya operasi masih kurang 8.000 yuan. Saat itu, gadis itu juga menerima telepon yang mengatakan harus membayar mahar 8.000 yuan untuk bertemu di kantor urusan sipil. Kemudian, saat CEO baru sampai di pintu, menunggu gadis itu. Tiba-tiba, gadis itu menabrak CEO saat mengendarai sepeda listrik kecil. Gadis itu segera meminta maaf tanpa henti setelah bangkit. Namun CEO malah menganggap gadis itu sebagai asistennya. Sebagai pasangan pernikahan yang dia cari. Berapa uang yang kamu butuhkan? Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda semua. Tidak perlu, mari lanjutkan proses pengambilan sertifikat. Tunggu sebentar. Tidak mungkin aku harus memberikan diriku sepenuhnya padamu, kan? Akulah yang membawa sertifikat itu bersamamu. Jadi kamu. Baiklah, mari kita masuk sekarang. Begitulah, mereka berdua mengurus surat nikah di kantor catatan sipil. Setelah keluar, sang direktur memberikan kartu ban dengan saldo 3 juta kepada gadis itu. Dan dia juga memberitahu gadis itu bahwa setahun kemudian mereka akan mengajukan perceraian. Maka mereka pergi tanpa menoleh.
Tak disangka mereka bertemu lagi. Karena kakek itu. Mengapa dia begitu familiar? Namun pada saat itu, keduanya tidak saling mengenali. Dia adalah pasangan pernikahan kilat dari masa lalu. Saat itu, sang direktur melihat-lihat riwayat hidup gadis itu. Awalnya ingin menempatkannya di departemen desain. Namun, wanita licik itu menghalangi rencananya. Bahkan mengatakan bahwa departemen desain sudah penuh. Mendengar hal itu, sang direktur. Namun dia tidak bisa mengusir gadis itu melawan keinginan kakeknya. Maka dia menawarkan gadis itu untuk menjadi asisten pribadinya. Wanita licik itu merasa tidak puas setelah mendengarnya. Kamu tunggu saja. Kamu adalah gadis cantik baru di perusahaan. Apa yang ada di tanganmu? Pukul aku. Kamu mengganggu aku. Aku hanya memukulmu ringan. Bukankah kamu langsung menggoda Tuan Huo begitu datang? Apa masalahnya jika aku menyentuhmu sedikit? Jangan pura-pura jadi gadis suci di sini. Tuan Huo. Jangan pergi. Mengapa kamu membiarkanku pergi? Ada apa? Dia mengganggu saya. Dia ingin menyentuh saya. Tuan Huo, saya tidak memiliki. Dia ingin memanfaatkan saya. Menggoda saya dengan sengaja. Tidak tahu orang semacam ini. Siapa yang sebenarnya merekrutnya? Tuan Huo, saya menyarankan untuk segera memecatnya, saya yang merekrutnya. Apa? Maafkan saya, Tuan Huo. Saya salah bicara. Saya minta maaf, tapi Anda harus percaya pada saya. Tadi benar-benar dia yang menggoda saya. Dia berbohong. Tuan Huo, saya sudah bekerja di perusahaan ini begitu lama. Selalu bekerja dengan tekun. Anda harus percaya pada saya. Kamu bisa pergi. Dengar tidak? Belum pergi juga. Bukan, jelas-jelas dia yang mengganggu saya. Mengapa harus memecat saya? Saya bilang itu dia. Bukan kamu. Bodoh. Hai, Bos Huo. Saya tahu saya salah, Bos Huo. Ibuku berusia 80 tahun. Dan saya memiliki anak yang belum lahir. 20.180. Kita semua akan menderita jika Anda memecat saya. Bos Huo, saya mohon padamu. Berikan saya kesempatan lagi, Bos. Bos Huo. Terima kasih, Bos Huo. 20.180. Apakah saya pernah bertemu dengannya sebelumnya? Zhang Ning, Bos Huo. Bawa sertifikat pernikahan saya. Baiklah. Oh ya, siapa nama calon pasangan yang Anda temukan untuk saya setahun yang lalu? Yo Xiaoyan. Kamu yakin, benar-benar yakin? Sepertinya saya salah ingat. Lagu bersinar. Saya akan memberikan Anda beberapa dokumen terlebih dahulu. Silakan pelajari dengan baik. Saya akan datang. Silakan bawa pulang dokumen ini dan pelajari. Yuk. Maaf, Bos Huo. Sudah menemukannya? Belum, saya yakin saya meletakkannya di sini sebelumnya. Tiba-tiba menghilang. Asisten Sang, apa yang sedang kamu cari? Sertifikat pernikahan. Izinkan saya memberi Anda sepotong. Oh tidak perlu. Sekarang ambil daftar bahan produk. Dan minta tanda tangan Bos Huo. Daftar bahan. Benar. Baiklah. Yuk. Ini baik. Bos Huo, saya sungguh-sungguh menyesal kali ini. Tolong jangan pecat saya. Hahaha. Saya punya cara untuk membuatmu tetap tinggal. Direktur An. Kali ini Anda pasti harus membantu saya. Saya tidak ingin diusir dari keluarga Huo. Saya bisa bantu Anda. Tapi Anda harus membantu saya melakukan satu hal. Ada apa? Biarkan lagu bersinar. Keluar dari keluarga Huo. Biarkan puisi Song meresap. Karena dia, saya dipecat oleh Tuan Huo. Jangan khawatir, kali ini saya pasti akan mengusirnya. Huo Yusuan, saya akan mengusir semua wanita jahat yang mengintai Anda.